Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditunjuk menjadi Kurator Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengungkapkan tugas yang diembannya, yaitu memastikan apa yang direncanakan sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Apa tugas Kurator IKN? Tugasnya memastikan antara cita-cita dengan praktik di lapangan itu nyambung. Jadi saya dibayar untuk berkomentar, kemiringan, ini kurang hijau, ini kurang itu, jadi itulah tugas kurator, ujarnya. Semua bangunan di IKN harus approve oleh saya atas nama Presiden. Jadi Presiden sudah tenang begitu ibaratnya, ada saya yang memastikan cita-cita itu, sambungnya. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Jadi persiapan rencana Bapak Presiden ke IKN kemungkinan minggu depan karena ada 10-12 proyek yang akan groundbreaking lagi. Ini menandakan memang tahap sekarang itu sudah tahap membangun, ya, dan mayoritas datang dari investasi swasta dalam negeri yang antusias kira-kira begitu. Nah, tugas saya kan diberi mandat untuk mengevaluasi seluruh proses pembangunan, infrastruktur, dan bangunan-bangunan yang lain. Semua alhamdulillah sesuai schedule, sehingga diharapkan di 17 Agustus 2024, daerah Sumbu Kebangsaan, kantor-kantor kementerian, kantor Presiden, Istana Presiden, itu juga akan selesai. Terus tadi juga diputuskan nanti akan ada memorial untuk pahlawan proklamasi. Jadi nanti ada patung Soekarno-Hatta sebagai simbol dari Bapak Bangsa, pendiri bangsa juga akan kita selesaikan di tahun depan juga. Jadi secara umum itu Bapak Presiden insya Allah hadir di groundbreaking minggu depan. Ada hotel, ada bangunan-bangunan apartemen, ya, hunian. Saya kira semua berprogres. Jadi kalau dikatakan hanya proyek APBN, enggak juga ya. Justru mayoritas yang groundbreaking itu dana-dana investasi dari swasta. Menandakan keyakinan itu ada ya. Apalagi kan jalan tolnya lagi berprogres, bandaranya juga berprogres. Sehingga suatu hari orang bisa ke IKN langsung lewat bandara sendiri. Oke ya? Oh banyak, jadi yang bukan artinya kita ini sangat kaya dengan sumber inspirasi. Jadi istananya jangan kayak gini, ini kan budaya barat, ya nggak ada cerita ibaratnya gitu kan. Nah kalau nanti di Istana Presiden itu cerita rakyat, batik-batik dari seluruh Nusantara kan, ragam hias, cerita kerakyatan, folklore, semua tertampilkan. Jadi itu nanti etalase kekayaan kita dalam bentuk arsitektur. Dan menurut saya itu akan sangat luar biasa. Kita akan sangat bangga punya tempat yang dibangun oleh bangsa sendiri, menampilkan keragaman budaya kita yang luar biasa. Hanya komen-komen ini aja, penyempurnaan. Insya Allah terbaik. Ya, saya diberi mandat sebagai kurator IKN. Ya. Artinya atas nama Presiden mengevaluasi semua proyek fisik yang ada di sana. Secara keseluruhan, IKN menerapkan konsep Green City. Menurutnya, konsep Green City ini cukup sederhana, yaitu kawasan yang memiliki banyak pepohonan dengan bangunan yang tidak terlihat, menonjol. Tak hanya bangunan saja, konsep green ini juga diterapkan pada sistem energi,
visual, hingga material yang digunakan. Definisi green itu sederhana, kawasannya itu banyak, secara visualnya, banyak hijaunya. Di balik hijau itu ada manusia yang sedang berkegiatan. Makanya saya bilang arsitekturnya kalau bisa, menghilang, kalau tidak bisa menghilang arsitekturnya, mengalah, yang sedang kita hindari adalah arsitekturnya, berteriak. Maaf, seperti kota-kota yang sekarang itu kan, bangunannya, beton kaca, itu definisinya, berteriak, ungkapnya. Jadi itu yang saya jaga ya, konsep hijaunya. Lanjutnya, Kang Emil menyebutkan, saat ini tengah diupayakan pembentukan tim penasihat pembangunan IKN. Tim tersebut akan bertugas untuk menyeleksi proposal pembangunan agar sejalan dengan cita-cita IKN. Ia juga bercerita, sebelum menjadi wali kota Bandung, ia pernah menjadi penasehat Gubernur DKI Jakarta yang bertugas untuk memastikan bangunan yang dibangun sesuai dengan peruntukannya. Kurator IKN Ridwan Kamil menyebutkan IKN harus dibangun dengan kelas dunia. Ciri-cirinya, harus terbaik dalam semua hal. Pembangunan IKN, ciri terbaiknya dibagi menjadi 3, yaitu Green City, Smart City, dan inovasi arsitektur. Menurutnya, yang dimaksud dengan Green City adalah ada banyak pepohonan, gedung-gedung dibangun dengan ramah lingkungan atau green building, serta memakai kendaraan listrik. Lalu, untuk Smart City berupa smart digital. Nantinya, gedung-gedung kantor tidak seperti gedung kantor pada umumnya. Selain itu juga akan dilengkapi dengan Wi-Fi. Lebih seperti gedung Google, jadi banyak flexible space. Selanjutnya yaitu inovasi arsitektur. Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil ini, arsitektur bangunan di IKN tidak boleh kalah dengan kota-kota lainnya, misalnya Dubai. Semua itu dalam bungkus livable. Saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, kita harus memastikan kota ini livable. Apa cirinya Pak Ridwan? Cirinya orang jalan kaki. Kalau ada kota yang didesain dari nol tidak ada jalan kaki, kita gagal. Kenapa? Karena ciri kota yang baik, warganya jalan kaki, jelasnya. Naik mobil, naik sepeda, naik motor, naik bis, itu kalau sudah tidak bisa jalan kaki. Selama masih bisa jalan kaki, itu kota terbaik dari sisi kemanusiaan, sambungnya. Ia beranggapan, jangan sampai pembangunan kota baru ini tidak ramah pejalan kaki, bangunan tidak hijau, bahkan tidak menjadi smart city. Sebab, hal tersebut bisa melukai harga diri bangsa. Itulah janji IKN kepada bangsa ini, menjadikan IKN sebagai kota terbaik dunia, tuturnya. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk proyek pembangunan apartemen di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Apartemen itu akan dikembangkan oleh PT Pakubuwono Mandiri Investama. Dalam sambutannya Presiden Jokowi meminta kepada pengembang untuk menggunakan desain dengan konsep ramah lingkungan. Penajam Pasir Utara beserta jajaran, Ketua Otorita IKN yang saya hormati, Pak Ridwan Kamil, yang saya hormati Direktur Utama beserta jajaran direksi dan manajemen PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Siang hari ini saya sangat senang karena ada investor dari Kalimantan Timur, investor dari Balikpapan yang ikut berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan investasinya
gede, 3 triliun. Yang akan dibangun juga bukan barang yang kecil. Lahannya 7,5 hektar, kemudian pusat perbelanjaan 40.000 meter persegi, hotel bintang 5-nya 215 kamar, hotel bintang 4-nya 200 kamar, kemudian masih ditambah apartemen 8 tower, kemudian office building 2 tower, dan juga sekolah internasional dan tempat hiburan. Saya sangat mengapresiasi investasi ini, dan moga-moga dari sisi desain tidak kalah dengan investor-investor yang berasal dari Jakarta. Saya titip saja, satu untuk desain, green building. Karena yang ingin kita bangun, kawasan di seluruh ibu kota Nusantara ini adalah kawasan hijau, lingkungan hijau. Jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Ini nanti bisa disampaikan ke Pak Kepala Otorita desainnya, biar nanti dibimbing, dikurasi oleh Pak Ridwan Kamil. Biar konsepnya semuanya sama, kawasan hijau, lingkungan hijau, dan green building. Dan ini kita harapkan nanti dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan, dan bisa membuka kesempatan kerja, lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Superblok Nusantara ini betul-betul akan menjadi sebuah daya tarik di IKN dan menjadikan ibu kota IKN sebagai ibu kota negara berkelas dunia yang berbeda dengan ibu kota negara-negara lain. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, pada siang hari ini, peletakan batu pertama, groundbreaking Nusantara Superblok secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menteri ATR, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Direktur Utama dan Direktur Operasi PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Dengan ini, groundbreaking Nusantara Superblok resmi dimulai. Kurator IKN Ridwan Kamil mengungkapkan konsep bangunan apartemen De Pakubuwono Nusantara di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Hal tersebut juga yang membuatnya memberikan nilai 9 dari 10 untuk desain bangunan. Pakubuwono Nusantara saya kasih angka 9, itu angka tertinggi. Kenapa? Itu semua yang saya katakan ada di gambar. 1. Lingkungannya sudah seperti hutan. Kedua, bangunannya itu setengahnya menghilang. Karena tiap balkon ada taman kecil unitnya, di atasnya ada kebun. Jadi atapnya tidak seperti Sudirman Tamrin yang menjulang-menjulang, kita bisa melihat hutan kecil di atas bangunannya. Sementara itu, untuk bagian dasar bangunan dibuat dengan konsep terbuka. Hal ini agar sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik. Kemudian di lantai dasarnya terbuka sehingga angin mengalirkan. Kalau biasakan lantai dasarnya podium, nah kalau itu terbuka tinggi, jadi orang bisa nongkrong. Banyak angin lewat sehingga secara keseluruhan visi kota hijaunya dapat, visi kota smartnya pasti, dengan teknologi dengan segala rupa, versi walkable-nya juga bagus karena trotoarnya pasti hidup, ungkapnya. Saking bagusnya desain bangunan tersebut,
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini ingin menunjukkan kepada calon investor untuk membuat bangunan dengan konsep yang mirip dengan De Pakubuwono Nusantara. Karena itulah akan saya ambil proyeknya, untuk ditunjukkan ke calon investor yang sekarang antri itu. Saya katakan ini tolong diikuti. Kalau ini dikalikan ribuan, dalam 10 tahun, menurut saya sebagai arsitek ya ini profesional, punya kebanggaan ada kota yang betul-betul luar biasa, tuturnya. Pagi hari ini saya senang sekali karena pembangunan yang akan dilakukan oleh PT Pakubuwono ini di IKN akan dibangun. Pembangun apartemen berkelas yang saya tahu. Apartemen ini akan dibangun dengan konsep yang sesuai dengan IKN, yaitu kawasan hijau dan bangunannya dibuat dengan konsep green building atau gedung ramah lingkungan. Tadi di depan, saya sampaikan kepada Pak Ridwan Kamil, untuk gambarnya De Pakubuwono Nusantara adakah koreksi, namun Pak Ridwan Kamil menyampaikan bahwa tidak ada koreksi. Nilainya 9. Kalau saya menilai, karena saya bukan arsitek, 10. Ini bagus sekali, ungkapnya Jokowi. Nantinya akan ada 2 tower apartemen yang akan dibangun. Nilai investasinya mencapai 1 triliun rupiah. Ia pun berharap dengan adanya pembangunan ini akan memberikan kontribusi untuk pengembangan IKN ke depan. Demikian berita seputar tanah air kali ini. Nantikan berita menarik lainnya hanya di Arta Tama TV. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.